Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Syahara Dina Amalia, SPD MID. Saya adalah seorang dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam pelaksanaan tridharma saya sebagai dosen, tentunya mengajar adalah salah satu bidang yang harus saya siapkan sebaik mungkin sebelum saya mulai mengajar. Selama saya menjadi dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMS, tentunya saya telah menempuh berbagai mata kuliah, baik yang terkait dengan language skills, yaitu seperti writing for sentence building yang dulunya diberi nama short functional text writing, dan juga academic listening maupun standardized test of reading. Ada pula mata kuliah lain yang saya ampuh, yaitu terkait dengan language aspects. Di antaranya adalah structure atau grammar for phrase building or constructing, dan juga pronunciation and phonetics. Selain itu, ada beberapa mata kuliah lain terkait pengajaran yang pernah saya ampuh, yaitu Teaching English for Young Learners dan juga English Materials Development. Mata kuliah yang saya sampaikan di video pengajaran ini adalah English Materials Development, di mana salah satu sumber ajar utamanya adalah buku yang sudah pernah saya tulis dengan tim pengampu mata kuliah tersebut, di mana saya sebagai salah satu anggotanya, yaitu buku berjudul Introduction to English Materials Development. Dalam satu semester, perkuliahan English Materials Development ini dibagi menjadi 3, yaitu sesuai dengan CLO atau Course Learning Objectives atau capaian pembelajaran yang berupa 4 pertemuan pertama di mana mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari pengembangan materi bahasa Inggris, seperti karakteristik materi ajar yang baik, teori pengembangan materi bahasa Inggris sebagai awalan, dan juga keterkaitan antara kurikulum bahasa Inggris di Indonesia dengan pengembangan materi ajar itu sendiri. Pada 6 pertemuan berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai jenis materi, termasuk buku teks baik dari Indonesia maupun buku-buku dari luar negeri. Pada pertemuan-pertemuan ini, dalam menganalisis berbagai materi, mahasiswa juga dibekali suplemen teori-teori terkait, yaitu prinsip dan prosedur pengembangan materi, pengembangan materi terkait language skills dan language aspects, dan juga beragam isu penting yang terkait dengan pengembangan materi ajar, baik dari Indonesia maupun global, di mana materi-materi tersebut juga akan diujikan pada ujian tengah semester. Kemudian pada 6 pertemuan terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sendiri materi ajar bahasa Inggris, baik berupa modul maupun book chapter, yang sesuai dengan level sekolah tertentu, kurikulum yang berlaku maupun komponen-komponen penting yang lain yang harus ada dalam sebuah materi ajar bahasa Inggris. Pada beberapa pertemuan terakhir ini, mahasiswa mulai melakukan proyek dalam mengembangkan materi sesuai arahan dan bimbingan dari dosen untuk kemudian disubmit sebagai ujian akhir semester. Di video pengajaran saya kali ini, saya akan menyajikan praktik belajar mengajar pada mata kuliah English Materials Development di pertemuan ke-11, di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis berbagai macam materi ajar bahasa Inggris sesuai dengan atau berdasarkan dengan konten yang mengandung unsur budaya. Di mana sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mahasiswa sudah dibekali dengan beberapa komponen-komponen penting yang harus ada di dalam sebuah materi ajar. Di video pengajaran saya kali ini, prinsip DIA atau Delivery, Instruction, dan Assessment saya terapkan sebagai metode pengajaran, di mana alur dari perkuliahan di pertemuan ke-11 ini saya terapkan atau saya sajikan sebagai berikut. Unsur delivery saya tunjukkan dengan bagaimana saya menyampaikan materi yang dibagi ke dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah review materi yang telah didiskusikan pada beberapa pertemuan sebelumnya, supaya mahasiswa dapat merefresh kembali materi yang telah dipelajari. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi hari itu, di mana saya mengajak mahasiswa untuk mendiskusikan hal-hal yang mereka mungkin sudah ketahui atau biasa disebut dengan prior knowledge, kemudian dikaitkan dengan teori yang kami diskusikan pada hari itu, dengan disertai contoh-contoh terkait dengan real life situation supaya lebih dipahami oleh mahasiswa. Unsur interaction otomatis muncul di tengah-tengah proses mendiskusikan materi yang dipelajari hari itu, dan juga ketika mahasiswa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan di pertemuan tersebut. Di akhir pertemuan, unsur assessment diwujudkan dalam bentuk 2 bentuk penugasan, yaitu individual quiz dan group work, di mana individual quiz dilakukan melalui Google Forms yang bertujuan untuk mengecek pemahaman mahasiswa setelah mendapatkan materi hari itu. Kemudian group work di akhir pertemuan dilakukan
di mana mereka bekerja dalam kelompok untuk menganalisis beragam buku teks bahasa Inggris dari berbagai level sekolah di Indonesia dengan mengisi checklist berdasarkan muatan atau konten budaya yang terkandung di dalam buku-buku teks tersebut terkait dengan materi yang telah kami diskusikan pada hari itu. Berbeda dengan penugasan individual quiz yang dibahas pada hari itu juga, kegiatan group work ini akan dilanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Berikut adalah video pengajaran yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How have you been? Have you had your breakfast? Yes. Okay, good. Okay, today we're going to discuss more about analyzing contents in textbooks or in school coursebooks. But before that, let us review our previous meetings. Today, you are going to analyze some materials in the form of textbooks or coursebook that I have prepared. You're going to analyze some contents or materials commonly found in Indonesian school textbooks. So you are expected to be able to analyze a variety of materials from Indonesian and foreign ones. That is going to be your objective for today's meeting. So last week we have discussed some important elements that are commonly found in English textbooks in Indonesia. So in textbook you should find the learning objectives, and then also what kind of method of teaching that is used in Indonesia recently in our not the recent one, because we have already changed the government official, so there will be some shifts in curriculum. But the previous curriculum, which was curriculum Merdeka, some teaching methods that are promoted are PBL. Do you know what PBL is? How about PJT? Project based learning. If you were to teach using this kind of methods, will you be able to practice this kind of teaching methods later on? You should, because you are students in English department, in English education department. So some of these elements or content should be there in the textbooks that is going to be used in class. And some others or some other elements are commonly found as thoughts, not hot weather, but Bloom's taxonomy. So there will be some words that should be there in the textbook. For example, if you want the students to, for example, to understand things, blah blah blah, you cannot use the word understand, because understand cannot be measured. So you should use other words or other verbs. So Bloom made some of those words that you should use or you should put into the textbook. For example, the students are asked to identify things or identify some cases, or the students are asked to, let's say, analyze things. Yeah. So you cannot just use the word understand. And then one of the another important element in textbooks is called Indonesian curriculum. In Indonesia, character education values were already promoted years ago. Do you know PPK? Have you ever heard of PPK before? What is PPK? The K1 is the character. PPK, penguatan karakter penting. So in curriculum Merdeka, there are 6 character education values. But before that, in the previous curriculum, in the curriculum 2013 or Tilas, there were around 5 characters. But before that, still in the curriculum 2013, there were actually around 18 values of national character value. So this is a kind of, you can say it is a kind of hidden curriculum that the government or that the school wants to promote to their students.
It can be in the form of textbook or materials, or it can be in the form of do you know pembiasaan at school? Pembiasaan activity is actually one of the ways to promote Indian curriculum. For example, if there is in Islamic schools, then what kind of activity? What kind of pembiasaan activity? Kita sholat duha or mengaji berapa surat dan sebagainya. Okay, so the government tries to promote character education values that should be included in textbooks. So in another way, the publishing companies should also include those character education values in textbooks. These were the previous materials that we had discussed. Now we're going to move on to another still related materials or related content that should be in textbooks. So if you notice this picture, can you guess which culture do they belong to? How about this? UK, is it from UK? So he is probably British. Are you familiar with cultures from Britain? Yeah, some of them. Yeah. How about this? Where is she from? China. So some of you say China, some of you say Japan. Probably Japan, yeah, which is Japanese word. So I bet you are already familiar with some Japanese cultures. So in textbooks, some scholars say that culture should be present when someone is learning language. For example, you are learning English, right? English in your country is just foreign culture, foreign language. So why do you need to learn, let's say, British English culture, Australian culture? So those kind of Western cultures were heavily included or put in textbooks. So back when I was learning English, the textbook that I read, there were things like Halloween party, Valentine, garage sales, and what? Can you mention another culture from Western, like from America, from UK? What kind of culture that is very common in that area? Thanksgiving, yeah. So that's just one of the examples, yeah. But then if an Indonesian learner who is currently studying English, does she or he need to learn all those things? French actually was stated that when someone is learning new language, then they will eventually also learn the culture. And there is also another thing that is related to or standing in between language and culture, which is called identity. So do you know the connection among those three things? Language, culture, and identity. So let's say we are Indonesian. We don't speak English daily, right? Then we learn English. We try to learn English. We try to master English. That's spoken already. And then when we are learning English, when we are learning language, automatically we will also meet those kind of cultures when we learn the materials. Then, when we learn those cultures, will we be affected to it or not? Because if those kind of cultures from the West are put into the textbooks, and then those textbooks are being learned through the years, then it will automatically affect those people's point of view. Inner circle itu kira-kira negara apa saja? Related to English language? Yes. Apa? Mbak mereka? English national language. Or normally we call it native speakers of English. So the people who are from these countries are considered native speakers of English. If we're talking about outer circle, if you notice, those countries were colonized by some of these countries. So that is why it's quite interesting. But if you know the history, how about now? Kalau kalian bawa misalnya negara-negara seperti Malaysia, Singapore, compared to our country or Indonesians, mereka bahasa Inggrisnya lebih jago mana?
Ya, Indians, Philippines, and Koreans. Karena apa? Karena dulu ketika mereka menjajah negara-negara di sini, otomatis bahasanya itu juga kena gitu oleh penjajah. But not like these countries from study circles. Jadi kalau dari study circles, kita kan dijajah oleh bahasa lain dan bahasanya itu tidak dijajah. If it was, then semua yang ada di sini pasti kita bahasa Belanda. Kenyataannya kan tidak. Ya. Jadi memang ada kaitannya dengan the position of each country. Nah, dari sini, from this circles, ini by the way ini adalah dari Kachurun, yang dibuat oleh Kachurun. Jadi beliau memetakan negara-negara itu dari native speakers of English, kemudian di luar itu nanti maka kalau native speakers berarti kan dia English as a first language pembelajarannya. Kemudian yang ini negara-negara seperti India, Singapura dan sebagainya, kalian pernah dengar TESL, TESL, teaching English as a second language. Nah kalau kita apa istilahnya? Foreign alias yang diajarkan di mata kuliah dan TEFL, ya, teaching English as a foreign language. Nah dari circlesnya, concentric circlesnya Kachurun, kemudian Faculty Engine membuat pemetaan yang berbeda tetapi masih berkaitan, kaitannya dengan materi. So, what kind of cultural content that should be in textbooks yang saya sebutkan di awal tadi? Ada tiga tipe budaya. Yang pertama adalah it is called target culture. Target culture ada yang kira-kira di negaranya siapa? Target culture, budayanya siapa? Yaitu budayanya Aceh, tapi negara-negara dari Greek circles. Kemudian ada the second one is called source culture. Kira-kira source culture ini kira-kira budayanya siapa? Kalian tahu? Source. Maka ya budaya sendiri. Alias ketika seperti misalnya saya orang Indonesia, saya belajar bahasa Inggris. Maka source culture itu ya adalah Indonesian culture. Budaya saya sendiri sebagai pembelajar. Entah bahasa apa yang saya pelajari. The third one is called international target culture. Nah, selain negara ini dan juga ini kan ada negara ini. Nah, jadi international target culture itu kan misalnya you learn apa yang Korea itu? Anggap bahasanya, apalagi kalau budayanya secara umum bukan K-pop ya. Budaya apa? In Japan ada budaya Nihontek, ya. Nah, kalau di Korea ada? Atau dari negara-negara yang ada di sini ada yang tahu? Egypt ada budaya apa kayak gitu? Budaya membuat bumi. Bisa jadi, because this only found in Egypt ya, just example ya. Jadi tiga budaya ini, at least harus ada di dalam textbooks. Nah, berapa persennya? Itu depends. Ada yang lebih mempromote, ini misalnya, there's an example of so these people, Gozan Haria and Margovian, Giofan, they studied the inside of English textbooks in the City of Education. City of Education itu bagaimana? Kota pelajar, kota pendidikan, Jogja, isi Jogja. Okay, so they studied the cultural content in textbooks, English textbooks, and then this is what they found. Jadi dari target culture materialistnya yang mereka cari dalam buku itu ternyata ada budaya atau materi terkait dengan target culture. Misalnya Stonehenge itu dari mana? Di mana? Stonehenge di mana? Batu-batu susunnya Amerika itu. Dari kalau UK ya. Okay. Kemudian the geography of in the United States. Kemudian ada beberapa quotation figure from USA. Ada Wright Brothers story. Wright itu kan salah yang membuat pesawat ya. Okay. Kemudian ada source culture juga karena ini buku Indonesia yang diteliti, maka they found this kind of things, yaitu ada biografi Presiden B.J. Habibie, kemudian Indonesian Female Singer, ada juga tentang Raja Ampat yang sedang viral sekarang ya. Kemudian ada tentang Borobudur dan Sosok Hamdan. That's the source culture of Indonesia. Ya. Kemudian ternyata juga ada international target cultures ya, yaitu tentang pizza, tentang Korean artist seperti kimono dan sebagainya. Nah, bentuknya apa saja di dalam materi bisa beragam. Cultural content di dalam teks itu beragam. Ada yang berbentuk reading text, ada yang berbentuk image saja, gambar gitu. Ada misalnya conversation dan sebagainya. Kemudian
done by Diana Nisari and Ratri in 2024. Mereka juga meneliti bagaimana sih konten budaya di dalam English textbooks. Tapi di sini adalah di kelas 12 ya. Dan mereka menemukan bahwa source culture yang mereka teliti dari buku-buku yang mereka teliti tadi ternyata beda di highest percentage, yaitu 55%. Di bawahnya ada konten dari target culture 45%, dan ternyata yang international target culture itu tidak ada. Jadi this is just example. Sebelum kita mengerjakan studi tugas dari saya, do you still remember tadi kita bahas tadi? Source culture itu, yeah, you can say local culture, our own culture. So, if foreign tourists ask you what kind of traditional food that I can try here in Solo, what will you say? Or nasi liwet? Can you say nasi liwet, or do you have to say it in English? Nasi liwet aja. Nah, bagaimana posisi tadi? Ketika seseorang memakai bahasa lain, mereka bisa promoting their own identity. Caranya gimana? Remember, you have to be able to describe, yeah, what nasi liwet is. So can you describe what nasi liwet is? Misalnya apa? Nasi liwet is made of rice. Kemudian, ya habis itu kena kelapanya apa ya? Coconut milk. Ya. The taste is it sweet or savory? Apa lagi? Biasanya di apa dengan? Ya. Ada yang tahu sweet? Ayam sweet itu apa bahasanya? Slices of chicken, boiled chicken. Nah, you have to be able to describe it in English, even though you mention the words in your own language. Nah, itu sebenarnya ingin dipromote, ya, bahwa ketika kita belajar bahasa Inggris dari materi tadi, tetap ada unsur-unsur identity kita yang bisa dipromote. Nah, itu tuh tujuannya seperti itu. Kenapa kita masih harus tahu target culture? Kenapa tetap at least bagaimana? Cukup tahu begitu bahwa budayanya orang Bule itu seperti ini. Kenapa? Karena once bingit dan misalnya ya kalian ada kesempatan atau beasiswa apa ini ya. Jadi bagaimana kalau kalian tidak tahu budaya mereka? Kan itu di awkward ya. Jadi saling tahu. According to Sandra Limeke, she kind of mentioned the advantages and disadvantages of this kind of culture. Apa contoh advantage dari target culture ini? Bahwa siapakah mereka tertarik untuk belajar lebih lagi ya, dengan bahasa tersebut. Tapi disadvantage-nya apa? Apa kira-kira? Ada cultural conflict di situ? Ya pasti ada. Ya, mungkin kaitannya dengan agama dan sebagainya, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Bagaimana dengan advantage dari source culture itu sendiri? Yaitu to promote our identity tadi. Contohnya misalnya adalah the opportunity to learn more about topics they know something about. Jadi akan lebih pede juga ketika students itu tadi menjelaskan nasi liwet, meskipun agak susah menjelaskan yang Inggris dan dia bahan Inggris dan sebagainya. Tapi ada disadvantage juga ketika mempelajari atau mungkin kebanyakan porsinya dari source culture misalnya ya. Okay, so you can access the link now and then do the quiz. There are just 5 questions on it, ya. Ada 5 beberapa pertanyaan di situ. Once you finish, then you will find your score here. Okay, now that you have answered all the how many questions were there? 5? Ada 5 pertanyaan ya. Simpel saja untuk mengetahui sejauh mana tadi kamu bisa memahami yang kita diskusikan hari ini. Ada 3 types of culture yang harus ada di dalam materi misalnya. Kemudian contoh-contohnya, tadi kita sudah membahas dari contoh penelitian tadi yang sebelumnya yang saya tunjukkannya. Oke, let's check. Ada yang nilainya 10, ada yang 8, 6 dan sebagainya. Coba ini di sini saja. Target culture adalah, just remember dari culture content from country where English is the official language. From countries where English is the official language of the first language itu adalah target culture. Ingat dari
budaya-budayanya gue lah gitu ya. Kemudian source culture tidak perlu ditanyakan karena harusnya tahu ya, source adalah local our own culture, sedangkan international target culture adalah any culture coming from any countries yang besides sebenarnya yang distribution of English dan besides our own culture. Ya. Kemudian the example of source culture adalah ada yang jawabannya salah enggak? Oh semuanya tahu. Apa itu ngaben? What is ngaben? Ada yang tahu? Pembakaran mayat yang di Bali. This is one of the most famous culture. Jadi hampir mirip dengan kremasi, tapi kan mungkin ada ritual yang berbeda. Itu juga salah satu khasnya kita, alias showing our identity as Indonesia, atau lebih tepatnya adalah orang Bali, gitu ya. Kemudian example of target culture ada yang salah yang siapa dia tadi? Ada yang tahu predikat apa? Beca itu budaya mana? Karena memang beberapa negara memang punya beca juga, tapi kan berbeda. So you need to be careful ya. Yellow Cup adalah target culture karena dia ada di ya biasanya di New York City. Ini kan American, ya, very American. Kemudian yang terakhir adalah example of international target culture. Ada banyak yang ada beberapa ada yang nggak tahu Sangkuriang? Yes, Sangkuriang adalah budaya dari kita dong, dari kita sendiri, harusnya tahu. Oke. Nah sekarang we're going to do a group work. How many of you are here? Langsung saja dari satu baris gitu ya. So I have some examples of textbooks, that I'm going to distribute to each group. Masing-masing kelompok harus ngecek gitu ya, analyze kira-kira anything that you find in this book, kira-kira cultural content-nya dari mana ya? Mana yang source culture, mana yang target culture, mana yang international target culture. Try to identify each of this culture ya. I have handed the copy for you. And this is just an example. Yang dimaksud itu tidak hanya image saja, tidak hanya misalnya gambar saja misalnya, tapi juga ada apa lagi association misalnya. Ada yang masih sekarang dalam memilih mana yang source culture, mana yang target, mana yang international culture. What kind of story is that? Source culture. Okay. Thank you very much for your participation today. Harap diingat ya, karena nanti kita bahas lagi 3 jenis culture dan juga nanti akan ada tambahan lagi elemen textbook yang lainnya selain culture. Oke, jadi setelah itu nanti kalian akan diberi tugas membuat semacam project of a book chapter nanti untuk UAS nanti ya. Di mana masing-masing harus membuat beberapa exercise atau task yang di dalamnya nantinya harus mengandung beberapa elemen penting di dalam materi, ya, including all this, ya, termasuk juga culture nanti yang akan kita bahas nanti, ya. Is there any question untuk materi kali ini? No? Oke, saya tanya lagi. Insyaallah. Dari beberapa quiz sudah kita lakukan, kemudian ada juga tugas analyzing materi secara langsung, gitu ya, dan akan masih kita lanjutkan di depan. So that's about today. Thank you very much for your participation. I will see you next week, ya, insyaAllah at the same time, at the same class. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.